Shalom, perkenalkan nama saya Kurnia Pandey, mahasiswa semester 1 Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan nomor induk 21011130301994. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mengenai modul 4 ulasan buku. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan para dosen pengampu mata kuliah ini. Yang pertama ada Dr. Andes Frances Simko MSI, yang kedua Dr. Anda Marlinte Lapian MSI, yang ketiga Dr. Anda Jane Imbang MPhum. Pengertian ulasan buku. Ulasan buku adalah kegiatan mengupas, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengkritik, membela substansi, sampai memberikan komentar kepada sebuah buku. Ada beberapa syarat dalam menyusun ulasan buku, antara lain: A. Ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan nomor ISBN. B. Pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. C. Ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. D. Harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas opsional, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir adalah rangkuman. Identitas resensi atau ulasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku yang saya baca, yaitu berjudul Kekuasaan Pemerintah. Buku ini ditulis oleh Slamet MPD dan diterbitkan pada tahun 2019 dengan penerbitnya adalah Loka Aksara dengan jumlah halaman 49 dan nomor ISBN 978-7341-06-2. Pendahuluan atau orientasi. Buku ini ditulis oleh Slamet yang merupakan seorang tenaga pengerja di Universitas Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 15 Juli 1965, sudah mengeluarkan 2 buku yang dimana buku tersebut berhubungan dengan pemerintahan. Buku ini ditulis agar semua pembaca mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu pemerintahan, serta menambah wawasan pembaca mengenai kekuasaan pemerintahan yang ada di Indonesia. Tafsiran isi. Buku ini memaparkan beberapa isi mengenai kekuasaan pemerintahan yang di dalamnya terdapat beberapa bagian yang mencakup tentang pemerintahan yang ada di Indonesia. Buku ini mendeskripsikan bagian-bagian secara terperinci, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang ada di desa. Adapun bagian-bagian tersebut meliputi 1. Pemerintahan pusat meliputi ibu kota negara. 2. Pemerintahan daerah yang di dalamnya meliputi A. Pemerintahan provinsi, B. Pemerintahan kabupaten atau kota, meliputi pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan desa. Dalam semua bagian yang tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan yang ada di pusat memiliki keterkaitan yang sangat erat
dan pemerintahan yang ada di masing-masing daerah, karena pemerintahan pusat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintahan yang ada di daerah, mengingat luasnya negara kita yaitu Indonesia. Evaluasi. Buku ini memiliki banyak kelebihan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik, lebih khusus di bidang ilmu pemerintahan. Buku ini sangat membantu bagi siapapun yang ingin merasakan bagaimana kekuasaan pemerintahan yang ada di Indonesia. Namun dengan beberapa kelebihan yang ada, buku ini juga memiliki kekurangan di mana buku ini terasa terlalu singkat jika dibandingkan dengan beberapa buku pemerintahan yang lain. Salah satunya buku tentang hukum tata pemerintahan yang diterbitkan pada tahun 2014 dan memiliki sebanyak 338 halaman. Meskipun terasa terlalu singkat, namun tidak mengurangi isi dari buku. Rangkuman. Dari keseluruhan uraian dalam bab-bab yang ada, dapat disimpulkan pemerintahan sangat berhubungan erat dengan negara karena memiliki tugas dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Demikianlah, itulah presentasi yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.